Ayo. Nah, kalau habis nanti itu ya aku kasih tahu. Di ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ketemu lagi ya sama Ibu ini. Kita akan belajar bareng-bareng terkait teks laporan hasil observasi. Ada yang nggak masuk? Ini rakyat Bu. Nggak tahu Bu, malas kayaknya. Ya, nanti kalau misalnya ketemu sama Spiro kita dibilangin dan untuk masuk dan rajin ya supaya nggak telat. Terus rajin bangun pagi, terus tidur lagi gitu. Saya tahu ada anak-anak yang tidur lagi. Nah oke. Sebelum kita mulai, dicek kanan kiri bawah. Siapa tahu ada sampah bisa diambil terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dibuang. Sepertinya nggak ada ya. Kalau itu kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Ibu Injil berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita belajar teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Suatu pengamatan. Anak-anak pernah tidak mengamati sebuah tayangan wisata, vlog, atau peristiwa tertentu yang ada di televisi? Contohnya apa? Mancing mania Bu. Kalau versi teksnya, anak-anak pernah membacanya? Itu Bu, banjir Bu. Apa itu teks laporan hasil observasi? Pengertian atau definisi dari teks laporan hasil observasi menurut KBBI merupakan suatu peninjauan secara cermat. Nah, kalau teks laporan hasil observasinya adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatan terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita, serta memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Nah, selanjutnya setiap teks ada teks prosedur, teks deskripsi, teks ceramah, teks pidato itu pasti punya ciri-ciri. Seperti teks observasi, kira-kira apa ciri-cirinya? Mari kita lihat. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Teks observasi ini, laporan hasil observasi ini, tentu kita tidak bisa mengimajinasi. Kita tidak bisa merekayasa, tetapi kita harus terjun ke lapangan atau mencari fakta yang ada yang kemudian kita susun. Kemudian yang kedua adalah laporan bersifat objektif atau apa adanya. Yang ketiga, laporan hasil harus ditulis lengkap dengan sempurna tanpa ditambah-tambahi atau dikurangi. Yang keempat, tidak menyimpan dari kondisi asli. Dan yang terakhir, laporan disajikan secara benar. Ini ada kaidah kebahasaan. Setiap kali kita menulis teks imajinasi atau teks fiksi, kemudian teks deskripsi dan lainnya, kita pasti punya setiap teks pasti punya kaidah kebahasaannya. Tidak terkecuali teks deskripsi. Ada yang mau membantu Ibu membacakan? Saya Bu, mau. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan kata nominal atau kata benda. Teks laporan hasil observasi merujuk pada pembahasan suatu benda, kejadian, dan peristiwa lain yang tidak lepas dari adanya kata benda. Yang kedua, penulisan huruf kapital di awal kalimat setelah titik sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk memulai kalimat baru harus menggunakan huruf kapital. Ketiga, penggunaan ejaan yang benar sesuai dengan EYD 5. Ejaan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD 5 telah dilakukan pembaruan yang mengikuti pedoman ejaan sebelumnya, yaitu PUEDI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang dijadikan acuan atau rujukan dalam pemakaian bahasa di situasi yang formal. Pada teks laporan hasil observasi menggunakan kata benda, kata atau
bahasa baku dalam menulis. Aku jelasin dulu ya dari nomor 1. Reja kebahasaan menggunakan kata nominal atau kata benda. Ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, tentu saja kita melakukan pengamatan. Dan pengamatan itu merujuk pada suatu kondisi, fenomena maupun benda. Teks laporan hasil observasi ini pastinya ada pembahasan seperti yang Ibu katakan, ada benda, ada kejadian dan lain yang terlepas dari adanya kata benda. Kemudian penulisan huruf kapital di awal kalimat. Tentu saja di awal kalimat kita menggunakan huruf kapital dan sesuai setelah titik kita juga menggunakan huruf kapital sesuai ketentuan yang sudah ada untuk tata kaidah bahasa Indonesia. Jadinya ya, kita perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan ejaan yang benar sesuai EJ5. EJ5 setelah dilakukan pembaruan ya anak-anak. Kalau yang sebelumnya kita tahunya PWP, sekarang sudah diubah menjadi EJ5. Jadi ketika kita menulis teks laporan hasil observasi, kita tidak tahu semisal apakah itu kata baku atau tidak kata baku, kita bisa mengecek di EJ5. Dan yang keempat, menggunakan bahasa baku tadi seperti ini ya. Ngantuk gak? Capek. Kayaknya kita perlu olahraga dulu. Anak-anak boleh berdiri. Ada yang mau nyobain di depan nggak? Tiara. Udah siap ya? Kita bakalan nari 2 kali ya. Bayangin Kiki apa ya? Selanjutnya adalah tadi sampai apa? Kaidah kebahasaan teks laporan observasi 3 di depan. Nama 5 mudah dijumpai ide pokoknya. Jadi setiap paragraf teks laporan hasil observasi harus menonjolkan ide pokok atau apa yang dibahas terkait hasil pengamatan. Setiap teks yang baik memuat susunan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian maksud serta tujuannya juga bisa kita cari. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak bingung atau kesusahan mencari maksud atau isi dari teks. Yang keenam, menggunakan kalimat definisi atau kalimat pengertian. Nah, kalimat definisi adalah rangkaian kata yang menjelaskan secara umum tentang suatu objek.
Sampai sini anak-anak ada yang mau tanya? Belum. Bu. Ibu ada contoh teks laporan hasil observasi. Nah, namun sebelumnya minggu lalu ibu meminta anak-anak untuk mengundian. Anak mungkin udah duduk sesuai kelompok. Sudah. Saya sama bareng satu. Ya. Mungkin ini bagian kurang jelas. Itu lebih jelasnya tak kirim di WhatsApp. Jelas bu. Jelas bu. Bu. Bisa dibaca dulu ya anak-anak. Oke, ibu bacain aja. Cuma Rp3.000 bisa lakukan 10 kegiatan mengasyikkan di Gunung Tiga. Siapa yang belum pernah ke Gunung Tiga? Saya Bu. Oh, belum pernah bu. Wah. Ayo ajak. Jadi setiap kita ke Magelang pasti kita langsung ingatnya Candi Borobudur. Tapi selain Candi Borobudur ada tempat yang sangat-sangat keren juga, yaitu di Gunung Tidar yang ada beberapa kegiatan ya atau beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kita berkunjung di Gunung Tidar gitu. Nah, Gunung Tidar ini lokasinya di mana? Lokasinya kurang lebih 25 menit dari Borobudur. Gunung Tidar ini berada di Magersari ya anak-anak. Kalau anak-anak dari sini mungkin sekitar 15 menit. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan ke Gunung Tidar? Yang pertama ada wisata religi. Di sana ada beberapa makam. Yang paling terkenal adalah makam dari Syekh Syubatir sebagai sosok yang punya peran besar untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Magelang. Kemudian ada belajar flora dan fauna karena kawasan ini luas sekitar 700-an ribu ya meter kubik. Tidak hanya memiliki predikat sebagai warisan budaya, tapi di sana kita bisa belajar tentang flora dan fauna yang mereka dilindungi. Kemudian yang ketiga ada kita bisa olahraga. Di sana terdapat 2.000 lebih anak tangga. Nah, ada 2.000 maaf ini salah. Nah, nanti bagi yang suka untuk olahraga cocok untuk ke Gunung Tidar. Kemudian yang keempat, kalian nanti matahari terbit kalau misalnya diperbolehkan untuk masuk lebih pagi. Dan yang kelima, kalau yang suka foto bisa foto bertema alam gitu karena di sana sejuk, di sana rindang dan juga bagus. Dan yang keenam adalah bertemu monyet-monyet. Siapa yang suka dengan monyet? Anda. Makasih. Saya. Nanti fotonya baru bertemu di Gunung Tidar. Kemudian di Gunung Tidar ini juga akses untuk ibadah dan toilet ini mudah, jadi anak-anak nggak perlu khawatir ya. Kemudian di paling atas itu ada oleh-oleh, ada makanan dan jajan. Dan yang 9 adalah ada monumen Paku Tanah Jawa. Di sana terdapat monumen yang bersejarah, ada taman orang Jawa juga, monumen tanah air satu bangsa yang bisa menambah wawasan anak-anak. Kemudian dan yang ke-10 kita bisa melihat beberapa gunung lain. Nanti matahari terbit. Iya, bukannya jam 7. Nah, itu kurang tahu. Ini untuk saja. Dan kita hanya butuh 3.000 rupiah untuk bisa masuk ke sana. Oke. Sekarang kita penugasan dulu ya anak-anak. Sesuai tempat duduknya, ibu akan bagikan lembar peserta didik sesuai kelompok. Dan nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih bu. Dia bisa menjawab semuanya ya. Apa ya tadi sisi? Warna biru. Ibu beri waktu 15 menit
kosong. Nah, nanti ditulis di sini nama kelompoknya. Terus pertanyaan itu nanti dijawab sesuai teks kelompoknya. Itu pasti ya kita baca ya. Sudah. Adakah yang mau membantu yang mau maju? 2 atau 3? Siapa Bu? Silakan bertiga. Mbak Tiara. Tapi udah pakai nyontek. Bu, wastiannya keluarin aja. Kan Mbak Wastiana bisa masak di sekolah. Sombong Bu. Bukan nggak boleh sombong Bu. Iya, maaf ya Mbak Tia ya Pak Aswa. Boleh silakan untuk pertanyaan yang pertama, di mana letak kebun raya Gunung Tidar? Di Magersari, Magelang Selatan, Kota Magelang. Kemudian satu saja atau berapa Bu? Kemudian berapa biaya masuk ke kebun raya Gunung Tidar? Rp3.000. Berapa biaya masuk ke kebun itu yang nomor 2. Nomor 3, mengapa kebun raya Gunung Tidar cocok untuk tempat wisata edukasi? Karena ada monumen, flora, dan fauna, jadi bisa belajar banyak hal. Yang keempat, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan di kebun raya Gunung Tidar? Pokoknya banyak lah, ada wisata religi, tadi belajar flora fauna, banyak. Yang kelima, bagaimana akses menuju ke sana? Aksesnya mudah karena bisa akses sama transportasi umum dan lokasinya dekat, baik dari Makot, wilayah kampus, ataupun dari wisata yang paling terkenal yaitu Candi Borobudur, sekitar 25 menit saja. Selanjutnya, saya Bu. Jawaban saya yang untuk nomor 1, letak kebun raya Gunung Tidar itu ada di Magersari. Kemudian yang kedua, berapa biaya masuk kebun raya Gunung Tidar itu 3.000. Yang ketiga, mengapa kebun raya Gunung Tidar cocok untuk wisata edukasi? Itu karena terdapat fenomena salah Bu jawabannya Mbak Ulfa. Kan namanya juga belajar, pasti ada salahnya. Pasti kamu salah juga. Enggak, aku benar. Yang keempat, karena ada wisata yang belajar flora fauna, oleh-oleh makanan ringan, olahraga, dan juga bertemu monyet. Dan akses menuju ke sana itu sangat mudah ya, karena motor bisa masuk, mobil bisa masuk, bis juga bisa masuk. Kalau nggak bisa naik motor 30 menit dari Borobudur. Itu jawaban saya Bu. Terima kasih Mbak Ulfa. Selanjutnya Mbak Tiara. Selanjutnya jawaban saya itu yang pertama di tempatnya di Magersari Bu. Kemudian untuk biaya masuknya itu murah Bu, 3.000 saja sudah bisa mengelilingi kebun raya Gunung Tidar. Kemudian mengapa Gunung Tidar itu cocok untuk wisata edukasi, yaitu karena ada flora, ada fauna, dan terdapat monumen-monumen. Kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan di kebun raya, yaitu kita bisa belajar tentang flora fauna, bisa olahraga, kemudian bisa ketemu monyet-monyet di sana banyak Bu. Kemudian ada
tempatnya dia oleh-oleh itu Bu, makanan ringan. Dan kemudian bagaimana akses menuju ke sananya, yaitu mudah ditemukan. Kemudian kita melewati Borobudur sekitar 30 menit. Kemudian kita bisa melakukan perjalanan melalui transportasi umum. Anak-anak yang lain ada yang beda jawabannya? Sama. Ya. Mari kita beri aplaus untuk teman-teman kita yang sini. Nih, itu ada. Ih, Acil. Baik, ada semua boleh Bu. Maruk Bu. Dari sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah paham Bu? Adakah yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Oke, baik, silakan Mbak. Jadi kemudian laporan hasil observasi itu adalah sebuah pengamatan ya Bu. Kemudian ciri-cirinya itu secara lengkap, objektif, berdasarkan fakta dan juga sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian ciri-cirinya itu ada pernyataan umum, deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat. Terima kasih. Mungkin sekian ya pembelajaran dari Ibu. Untuk tugas selanjutnya, Ibu ingin anak-anak sesuai kelompok mencari satu teks laporan hasil observasi dan minggu depan di print kemudian di bawah, dan kita akan melakukan pencarian ide pokok di setiap teksnya atau di setiap paragrafnya. Betul? Ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tutup. Sekian. Thank you kembali. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.